سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sahabat kita semua selaku umatnya sampai kiamat. Bapak Ibu yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala, termasuk adik-adik yang tercinta, para anak-anak yatim, bahwa alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid At-Taqwa ini dalam acara santunan anak yatim di 10 Muharram 1446 Hijriah. Untuk sekedar mengingatkan bahwa dimulainya bulan Muharram ini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setibanya di Madinah ini begitu banyak orang yang bergembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian kata orang-orang Madinah pada waktu itu, udah singgah ke rumah saya. Ini semuanya pada ingin ketepatan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memutuskan supaya bagaimana menenangkan orang-orang yang menyambut di Madinah supaya singgah di rumahnya ini. Maka Rasulullah SAW sudah ikuti saja unta yang saya tuangin ini, sehingga Rasulullah SAW dengan untanya ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tibalah di satu tempat rumah yang disitulah dihuni oleh anak yatim. Itulah sejarahnya, sehingga bagaimana upaya Rasulullah SAW ini ketika Nabi hidup, bagaimana berdakwah mencintai anak yatim, sehingga bagaimanapun orang-orang menyambut dan supaya tinggal di rumah-rumahnya, maka Rasulullah SAW lebih baik dengan untanya itu berjalan terus dan berhenti di satu rumah, dan itu dinyatakan bahwa rumah ini adalah didiami anak yatim, sehingga Rasulullah sangat cinta dan menyayangi anak yatim sampai ketika Nabi Muhammad SAW itu melihat anak yatim menangis, kemudian dia sapa, "Nak, kenapa menangis?" Kata dia, "Ayahanda sudah tidak ada karena syahid di sabilillah pada waktu perang." Kemudian anak-anaknya juga sama. Dan kemudian Rasulullah SAW menyapanya, "Wahai anak-anakku, maukah bahwa anak-anak ini aku jadi bapakmu, ayahmu, kemudian Siti Aisyah menjadi ibumu, kemudian Husain menjadi saudara-saudaramu?" Kata anak-anak itu bagaimana tidak menolak, artinya keinginan Rasulullah SAW, sehingga begitu indah Rasulullah SAW menyapa anak-anak yatim ini yang senantiasa kehilangan orang tuanya ketika perang syahid, sehingga Rasulullah SAW menjadi ayah-ayah dari anak-anak yatim tersebut. Sehingga tadi sudah dikatakan hadisnya bahwa Rasulullah SAW beserta anak-anak yatim ini bagaikan nanti di surga ini dengan jari yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, orang-orang senantiasa peduli terhadap anak yatim, akan disatukan dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk tausiah pada sore hari ini, karena kita dalam kehidupan ini ada kalender dua, satu kalender yang Masehi, yang kedua adalah kalender tahun Hijriah. Kalau kalender Masehi, semua anak dari mulai anak mungkin TK sampai mahasiswa, apalagi kita selalu orang tua, tahu yang namanya kalender Masehi dari Januari sampai Desember, bahwa tahunnya tahun 2024 sudah tahu, bahkan tahun 1 Januarinya banyak dimeriahkan. Sebetulnya yang banyak dimeriahkan orang-orang Islam, padahal Islam sendiri punya tahun baru 1 Muharram sepi-sepi saja, gitu kan. Oleh karena itu terbalik dari kita, oleh karena itu perlu bagaimana mensosialisasikan bahwa selain kita punya kalender Masehi 1 Januari sampai Desember, itu adalah kita punya namanya tahun Hijriah yang sekarang itu 2024 Masehinya. Kalau di tahun Hijriah kita sekarang sudah 10 Muharram
1446 Hijriah. Itu. Oleh karena itu kita selayaknya di rumah punya dua kalender tersebut. Jangan sampai kita tidak punya kalender tahun Hijriah sehingga kita bingung setelah Muharram ini apa, setelah Syawal apa, setelah Ramadan apa. Nah, kalau kita tahu tentang tahun Hijriah atau bulan-bulan di bulan Islam, setidak-tidaknya kita tahu bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana nanti Rajab, bagaimana nanti Sa'ban dan seterusnya. Untuk itu barangkali sedikit, khususnya bagi anak-anak dan kita semuanya, sedikit bagaimana merajaah lagi tentang menghafal atau mempelajari tentang bulan-bulan Islam. Nah, kadang-kadang kita tahu, udah Muharram, nanti tahu-tahu dan Rabiul Awal atau Maulid, tahu-tahu nanti ada Rajaban, tahu-tahu ada Ramadan. Nah, selain itu kita nggak tahu. Ya. Oleh karena itu sedikit, kalau kita sedikit-sedikit mulai hafal, kemudian tahu nanti di kalender di rumah ada, ya mudah-mudahan kita akan tahu bahwa nanti besok bulan apa. Kemudian kalau kita mau punya hajat, nanti jadwalnya di bulan Masehi atau di tahun Masehi bulan apa, di bulan Islam bulan apa. Nah, mari kita sama-sama. Kalau yang pertama adalah Muharram. Habis Muharram adalah Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, kemudian Sa'ban, habis Sa'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhir itu Dzulhijjah. Nah, dalam satu tahun ada lagi 4 bulan yang di Al-Quran sudah ada, yang 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan terpisah. Dulu pernah dibahas oleh Pak Ustaz Masrur. Ya. 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu panjang itu ya. Di Al-Quran ada 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Makanya kita dalam kajian pasti dikenakan setahun 12 bulan ini, 4 bulan jangan lupa. Ya, 4 bulan ini ada 3 bulan berturut-turut ya di Al-Quran. Kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram dan nama Rajab yang terpisah. Tapi itu satu paket 4 bulan ini dinyatakan dalam Al-Quran dan bulan-bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping bulan Ramadan. Ya. Nah, karena supaya kita tahu tentang bulan-bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Bapak ya, yang punya cucu, punya anak, anak-anak, bapak-bapak semuanya, mari kita sama-sama kenalkan di rumah. Selain Januari sampai Desember, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Islam yang perlu kita ketahui. Setahun 12 bulan namanya tahun Hijriah. Jadi kita punya bulan Islam nama sebanyak 12 bulan namanya tahun Hijriah. Tadi dimulai tahun Hijriah, nah diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan tentu dengan latar belakang tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW berhenti di Madinah itu di rumah anak yatim, ya, sehingga dari situlah dimulai dengan tahun Hijriah, ya. Kemudian dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Kemudian tadi 12 bulan, itulah bulan-bulan Islam. Kemudian setiap langkah dan kehidupan senantiasa diawasi Allah. Setiap langkah dan kehidupan senantiasa
waktu yang harus kita perhatikan, karena dalam detik demi detik setiap langkah dan kehidupan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah dan kehidupan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita sosialisasikan bulan-bulan Islam ini dalam kehidupan kita, dan mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Kemudian rapnya, berhati-hati dalam kehidupan, gunakan waktu yang Allah berikan, membaca Quran, mengkaji hadis Nabi, amalkan ajaran Islam. Nah, dari setahun kita jalani, 12 bulan kita jalani, 30 atau 20 bulan kita 6 bulan, kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya khususnya anak-anak dan kita semuanya, dari sekian waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan pertama adalah untuk membaca Al-Quran, ya. Karena Al-Quran nanti akan menjadi syifa atau obat dan akan menjadi penolong bagi kita, ya, di yaumul akhir ketika kita setelah kita meninggal. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan kita, mumpung ada waktu yang kita masih dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum bisa baca Quran, mari kita sama-sama belajar. Yang sudah bisa, kita murojaah lagi untuk tadabbur, untuk tadarus, untuk terus mengulang apa yang kita bacakan dalam Al-Quran. Sehingga dengan membaca Quran ini dalam setiap waktu, ada komunitas dalam sehari namanya One Day Manjur. Ya, ada komunitas yang setiap hari diingatkan siapa yang belum setor setiap hari 1 juz. Pak, saya kalau 1 juz mungkin kelamaan ataupun nggak sanggup, di pangkal lagi jadi setengah juz. Ada lagi one day 1 lembar saja. Jadi kita punya target dalam kehidupan ini, mungkin 1 hari 1 lembar saja dalam Quran. Kita punya Quran harian, baik di rumah maupun di masjid. Alhamdulillah di masjid sudah banyak Al-Quran, baik dari Kemenang maupun dari infak-infak orang sedekah dari orang Al-Quran. Banyak, tidak kekurangan di masjid At-Taqwa ini. Tinggal kita merutinkan baik di rumah maupun di masjid untuk tadabbur Al-Quran, untuk murojaah Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup 1 hari 1 juz atau setengah juz, 1 lembar saja. Tidak sanggup juga 10 ayat saja dalam 1 hari. Habis sholat, pojok kiri kanan 10 ayat, balik. Nah, nanti begitu habis sholat lagi 10 ayat. Nah, artinya silahkan pada bapak ibu dan adik-adik untuk bagaimana membiasakan diri dalam sehari hari ini untuk membaca Quran. Ya. Jadi berhati-hati dalam kehidupan. Nah, karena Allah senantiasa setiap langkah dan kehidupan ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya bahwa selain membaca Quran juga mengkaji hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ada 2 perkara yang ketika kita berpegang teguh kepada 2 perkara ini, insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu 2 perkara? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran Karim, membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, selain Al-Quran apa lagi? Adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, tadi kan ada komunitas yang one day manjur, one day yang 1 hari setengah juz. Ada lagi komunitas yang one day one hadis. Kemudian kita ada wacana sehabis sholat dibacakan 1 hadis saja waktu itu. Karena ada asosiasi ada beberapa hari, tapi kalau mau dilanjutkan lebih bagus lagi. Karena ada beberapa masjid yang masih membiasakan seperti itu. Jadi udah ada kesepakatan sehabis hari apa, gitu kan. Jadi dibacakan saja, tidak dikaji. Hadisnya mungkin mau hadis Bukhari Muslim atau hadis apa atau Arba'in, mungkin paginya punya Haji Mas Puro punya dalam apa semua yang kita bisa praktis hadis-hadis. Ada beberapa masjid yang sudah rutin, sehingga minimal kita hadis-hadis ini mengenal ada hadis Arba'in, ada
di Jamarot itu pas tanggal 10 Zulhijjah bahwa jamaah 165 semuanya kesasar. Bayangin aja 165 orang termasuk saya yang namanya kesasar itu tahu, yang namanya yang tadi itu kan tersesat, tidak akan tersesat. Alamin yang namanya tersesat itu bagaimana kita tidak tahu pulang kemana arahnya. Sudah tidak tahu pulang semakin jauh kita. Ya karena istilahnya begitu strateginya berpecah, harusnya pas waktu berangkat itu pakai bendera. Maka yang bendera itu setelah pelatihan jumrah Aqabah itu harusnya tetap bendera itu dikibar-kibarkan walaupun dihalau oleh askar supaya tidak berkumpul. Tapi karena panik dan bingung si bendera itu mereka juga ikut nyasar. Akhirnya jemaah-jemaah yang lain pada nyari-nyari kemana si bendera ini, akhirnya semua kayak bagaikan piring pecah. Prak, kemana ada yang 2 orang, ada 5 orang, ujung-ujungnya ada yang 1 hari baru pulang, ada yang 2 hari, karena tadi tersasar. Ya itulah makanya Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpegang teguh kepada 2 hal tadi, Al-Quran dan Hadis, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu di Mina di tanggal 10 Zulhijjah habis pelatihan jumrah Aqabah, kesasar 1 hari terasa Pak. Sampai datang ada yang langsung diinfus, ada yang sampai pucat, ada yang sampai ya karena apa? Panasnya hampir 50 derajat, kekurangan air minum, kemudian keluar makan, kemudian kelelahan. Itu akibatnya kita merasakan yang namanya kesasar. Kesasarnya bukan kesasar semakin dekat. Kalau kesasar semakin dekat kan makin dekat makin tenang. Tapi karena kesasarnya semakin jauh sehingga kita semakin lelah. Nah itulah mudah-mudahan kita dengan memanfaatkan waktu membaca Al-Quran, mengkaji hadis Nabi, kemudian amalkan ajaran Islam, mudah-mudahan kita bisa kan tidak akan tersasar atau tersesat selama-lamanya. Kemudian di bait terakhir ada lagi bahwa pahami Al-Quran, jadikan tuntunan, petunjuk jalan kehidupan. Dari bait yang tadi itu bahwa berhati-hati dalam kehidupan, gunakan waktu yang Allah berikan, pahami Al-Quran, kemudian jadikan tuntunan, petunjuk jalan kehidupan. Nah, setelah kita membaca, memahami, nah setelah membaca dan memahami Al-Quran, jadikan tuntunan kita. Jadi makanya di rumah maupun di masjid Al-Quran jangan tontonan. Nah, tontonannya apa? Al-Quran hanya ada di lemari saja, kan seperti di masjid kita. Jadi istilahnya Al-Quran hanya tersimpan aja di lemari. Gak ada yang bawa kemudian di sini pojok kiri kanan kemudian bacaan. Artinya hanya tontonan saja di lemari saja, disimpan saja. Oleh karena itu mudah-mudahan kita Al-Quran ini setelah kita membaca, memahami, kemudian jadikan tuntunan, petunjuk jalan kehidupan. Kalau kita sudah memahami Al-Quran, menjadikan tuntunan dalam kehidupan kita, insya Allah akan petunjuk jalan kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau kita itu sudah ada petunjuk kan enak? Karena alif lam mim dari kita la raiba fihi hudal muttaqin. Ya, Allah ini bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat awal Al-Baqarah bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Selain petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Karena tidak sedikit orang yang masuk Islam gara-gara mempelajari Islam. Dalam satu kisah itu ada yang luka bakar apa kalau pernah terjadi luka bakar maka sel-sel saraf ini akan tidak berfungsi sehingga ada ketika kekurangan pekat tapi nanti di neraka Bapak Ibu kalau nanti dibaca di bab neraka nanti Allah akan membakar manusia kemudian dibutuhkan lagi. Kalau kita kan kalau kena luka bakar kemudian udah kering, udah selesai. Tapi sel-sel sarafnya tidak akan berfungsi sehingga tidak peka terhadap sel-sel kehidupan.
Tapi nanti di akhirat, di neraka khususnya, orang yang dibakar itu dikembalikan utuh lagi, dibakar lagi. Supaya apa? Supaya kerasa bagaimana kerasanya api neraka itu. Sehingga bagaimana orang yang menjulurkan lidah kemudian dipotong, tumbuhkan lagi. Kemudian sedahsyat-dahsyatnya neraka, seringan-ringannya neraka itu, ketika kaki menginjak satu batu yang mendidih, maka dari sini sudah mendidih kepalanya. Itu seringan-ringannya api neraka. Alhamdulillahnya. Oleh karena itu, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dimasukkan di surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, kadang-kadang Nabi waktu itu dengan para sahabatnya ada yang bertanya, di antaranya ada umat, ada yang gak mau masuk surga. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, apakah umat-umat adakah yang gak mau surga? Kata Rasul, ya ada. Adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang di umat Nabi Muhammad SAW itu, sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW di sahabatnya, ada orang-orang yang nggak mau masuk surga. Nah, ketika sahabat bertanya siapa saja yang nggak mau masuk surga, adalah orang-orang yang nggak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, nggak mau ikut, otomatis dia nggak mau masuk surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selaku umat Islam, selain kita tunduk patuh dalam Al-Quran, maka kita pun merujuk kepada apa-apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, termasuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyantuni anak yatim dan mengasihi orang-orang miskin. Dan terakhir, di bait terakhir, ya, selain kita paham Al-Quran, jadikan tuntunan untuk jalan kehidupan, ya, di bait terakhir ini tingkatkan amal sunnah, tak lupa bersedekah, rezeki kita bertambah berkah. Tingkatkan amal sunnah, tak lupa bersedekah, rezeki kita bertambah berkah. Tingkatkan amal sunnah, tak lupa bersedekah, rezeki kita bertambah berkah. Selain kita tadi membaca Quran, kemudian menuntut ilmu, kemudian jangan lupa sholat yang fardu, kemudian Al-Quran menjadi tuntunan petunjuk kehidupan, ada bait terakhir, amalkan, tingkatkan amal sunnah. Amal sunnah itu selain kita sholat fardu, ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat mutlak dan lain-lainnya. Nah, itu amal sunnah. Kemudian juga tak lupa bersedekah. Kenapa? Bersedekah ini tadi sudah dibacakan baik oleh Pak Gubernur kemudian dari Pak Ketua RW. Kalau rezeki kita ingin berkah, maka setiap hari jangan lupa bersedekah. Karena setiap kita miliki sesuatu ada hak orang lain, itu saja. Punya 100.000 keluarkan 10.000, punya sejuta keluarkan 110.000. Terusnya, pokoknya kalau kita sudah biasa bersedekah, mengeluarkan apa yang hak kita, ada hak orang lain, insya Allah rezeki kita akan bertambah berkah. Oleh karena itu, maka DKM sekarang lagi merancang membangun gudang. Mari kita sama-sama berusaha menyisihkan sebagian rezeki kita, ya, selain untuk keperluan masjid, adalah kita bagaimana mengupayakan kita punya gudang yang ideal. Karena gudang ini tidak keberadaan masjid tanpa gudang juga tidak ideal. Itu kita bagaimana menyimpan alat-alat yang sapu untuk membersihkan, sapu untuk di luar, ember semacam, termasuk peralatan-peralatan yang lain yang sifatnya nanti elektronik di mana sifatnya, kemudian sifatnya tenda terpal di mana, karena untuk keperluan umat, maka perlu adanya gudang. Insya Allah nanti lagi berlanjut, ya mudah-mudahan kita bisa mengajak jamaah yang lainnya untuk sampai selesai gudang Masjid Taqwa ini bisa diselesaikan. Termasuk sedekah-sedekah yang lainnya, kata Rasulullah SAW, sedikitnya ataupun ringannya sedekah adalah tersenyum kepada saudara yang lain. Jadi kalau bapak ibu tidak punya uang, tidak punya makanan, udah tersenyum saja, itu udah dianggap sedekah dengan ikhlas. Jadi tersenyumnya
tersenyumnya bukan tersenyum ngegundal, tapi tersenyum dengan ikhlas. Karena kata Rasulullah SAW, ya, senyuman terhadap saudaramu yang lain dengan penuh keikhlasan adalah sedekah terhadap saudaramu. Artinya itu sedekah yang paling ringan. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya uang, senyum aja dengan teman-teman, dengan jemaah. Setiap ketemu, Ibu gimana? Senyum, gitu kan. Senyum dan tertawa berbeda. Yang diajarkan adalah tersenyum, ya. Tapi tertawa yang berlebihan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah itu barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi, kemudian tadi sedekah yang paling ringan adalah tersenyum. Kemudian ada lagi zikir, ya, yang ringan dibacakan tapi berat ditimbangannya. Maksudnya ya. Apa zikirnya? Ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ringan Pak, tapi berat nanti timbangannya. Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang senantiasa melafalkan zikir yang tadi. Ya, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Itu termasuk sedekah yang barangkali tidak usah materi, tapi ucapan saja zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau mau dilanjutkan, wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Pak Ibu, mari kita sama-sama nanti ya untuk melakukan zikir yang tadi, karena berat ringan untuk diucapkan tapi berat di timbangan dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau punya rezeki jangan lupa tadi ya, tadi Pak RW kan ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan, dan malaikat ini makanya ada yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh orang begitu datang ke masjid sudah nyiapin berapa, langsung masukin kotak, niatin baik untuk almarhum maupun diri sendiri untuk sedekah. Itu malaikat akan mencatat, dan yakin ketika kita bersedekah di pagi hari maupun di sedekah subuh, malaikat akan mendoakan mudah-mudahan hamba ini tidak akan ada mara bahaya. Oleh karena itu salah satu untuk mencegah kita dapat musibah itu salah satunya banyak bersedekah, terutama di waktu subuh, pagi, kemudian di petang. Nanti di petang juga malaikat akan mencari siapa yang bersedekah di sore hari dan malam hari. Dan sedekah yang paling baik yang punya nilai di hadapan Allah hanya yang tangan kanan mengasih, dan hanya Allah yang tahu. Semakin orang lain tidak tahu, semakin nilainya menjadi. Jadi pandai-pandailah merahasiakan sedekah kita yang kita keluarkan. Karena semakin dirahasiakan oleh diri kita, hanya Allah yang tahu dan kita yang sendiri, maka sedekah itu akan punya nilai tinggi di hadapan Allah SWT. Tapi kalau semakin diumbar ke orang, semakin orang mengetahui, maka sedekah itu akan punya nilai yang lebih rendah di hadapan Allah SWT. Maka pandai-pandailah menyembunyikan amalan-amalan kita supaya kita punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan melihat apakah sedekahnya berhenti atau tidak ketika orang itu sudah meninggal. Maka kalau ada amalan-amalan yang tiba-tiba tidak ada kiriman, tidak ada di depan pintu kita, maka berarti orang ini sudah meninggal. Karena kalau masih rutin, berarti masih ada terus dia mengalir pahala sedekahnya, dan sedekah ini akan mengalir ya selain kita masih hidup maupun kita sudah meninggal di nanti kelak. Itu saja barangkali